Salam kerahiman. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang bapak, namanya Pak Charles. Dia Ya, selamat pagi. banyak aktivitasnya, dia juga salah satu anggota komunitas Lumen Christi yang mungkin dari awal ya, nanti kita boleh dengar, berarti saya sudah kenal dia lebih dari 20 tahun. Dan yang luar biasa, Charles ini dipakai Tuhan untuk mewartakan kerahiman ilahi, menyebarluaskan kerahiman ilahi di Malaysia. Kita panggil ya, kita undang Pak Charles. Salam kerahiman Pak Charles. Ya, salam kerahiman. Selamat pagi, Bu. Apa Apa kabar? Baik ya, bagus, sehat? Kabar kamu. Ya, baik, sehat. Tambah gemuk nih kelihatannya Pak Charles. Ya, naik 4 kilo. Naik 4 kilo. Yang penting banyak nganggur 2 tahun. Yang penting sehat, happy ya, itu aja lah yang sekarang kita jalanin. Charles di Lumen Christi mulai dari awal ya, kalau nggak salah dari tahun 98 atau dari tahun berapa? Ya, 98 maksudnya waktu itu masih ikut-ikutan. Saya ikut awal-awalnya saya ikut evangelisasi. Angkatan berapa? Angkatan ke-7. Pertama Asiska angkatan ke-6. Baru angkatan ke-7 saya ngikut evangelisasi. Nah, dari situ sudah ada termasuk bukan Lumen Christi, dulu Laskar Kristus. Ya, betul. Nah, saya ikut-ikutan waktu itu kita dulu sering ada kursus sebulan sekali di rumah kita. Ya, kursus sebulan. Terus ada yang macam deklarasi pertama itu di apartemen Kedoya sini, di Kedoya. Nah, itu saya ikut pertama kali itu pembukaan yang besar itu Laskar Kristus di apartemen Kedoya. Kedoya apa sih namanya sini? Wesling itu. Saya ikut pertama kali di sana. Nah, terus saya lanjut ikut evangelisasi. Nah, evangelisasi selesai, baru kita ada buat lagi bukan Laskar Kristus. Kita dibuat menjadi Lumen Christi kan. Ngobrol, kita ketemu dengan Pater Robi Wawor, cerita mengenai Laskar Kristus ini gimana. Akhirnya tercetus nama Lumen Christi. Lumen Christi adalah sebenarnya singkatan juga, Bu. Saya ingat dulu ada singkatan dari alumni evangelisasi pribadi. Jadi Lumen Christi. Lumen itu dari cahaya, Lumen, Christi adalah Kristus. Nah, dari itu saya masih ingat kita sebut-sebut alumni evangelisasi. Nah, disitulah terjadilah nama yang bagus sekali oleh Pak Robi Wawor kan. Jadi Lumen Christi. Nah, dari situ kita sudah mulai awal-awal Lumen Christi ini di bawah naungan KKS dari Santo Andreas. Tapi apa yang terjadi rupanya beda jurusannya. KKS kita tetap jalan, tapi yang terjadi justru kita membangun dari keluarga-keluarga yang kurang baik, dan kita berjalan bersama dan menjadi semua lebih baik sampai sekarang. Nah, kalau bicara keluarga kurang baik, itu termasuk Charles bukan? Betul, Bu. Saya ini keluarga yang dulu tidak baik. Tapi puji Tuhan dengan teman-teman dari Lumen Christi, saya didoain, saya diberi bimbingan, ya terutama Pak Haryanto, Bu Esther memberi saya masukan tiap hari. Ya puji Tuhan, saya boleh menjadi ya laskar-laskarnya kerahiman untuk menyebarkan kemana-mana gitu. Ya, karena kalau ingat ceritanya dulu pernah bilang bahwa Siska begitu marah sama Charles bisa kejar-kejar Charles pakai golok, itu ceritanya. Iya, Bu. Charles, suka dukanya Charles di Lumen apa? Cerita coba. Yang paling berkesan di komunitas. Ya, kalau sukanya saya banyak sekali mendapat suka ya. Kalau duka memang ya ada, nggak sukanya ada. Kalau ada satu yang dari
anggota atau dari ini yang rasanya kadang-kadang suka suka merasa lebih pintar, suka merasa lebih jago gitu. Kadang-kadang saya nggak suka itu, makanya kadang-kadang saya suka nyeletuk. Oh yang begini-begini, apakah bisa melakukan yang seperti itu? Kadang-kadang saya suka gitu, itulah sukanya gitu. Tapi kalau sukanya saya lebih banyak, karena dalam komunitas Lumen Christi itu kita persaudaraannya sangat lebih bagus dibanding dengan komunitas-komunitas yang saya ikutin selama saya menjadi orang Katolik ya. Banyak komunitas yang lain. Tapi Lumen Christi ini sampai sekarang, walaupun saya nggak aktif, sekarang selama ini 2 tahun ini benar-benar saya kurang aktif, kurang ikut-ikutan, tapi sampai hati saya masih rasa suka dengan kebersamaannya itu ya. Kalau soal aktif, semua juga nggak aktif nih Charles sejak pandemi. Nah. Kita kan kegiatannya cuma ngumpul pada waktu mau bagi-bagi nasi box ya, nasi kotak ke mereka-mereka yang perlu kita perhatikan. Terus ada sebagian yang kunjungan ke anggota yang sakit, ya memang semua kegiatannya agak stop. Apa boleh buat? Ini saatnya kita refleksi diri, saatnya kalau Kak Ajay kan bilang ini tahun refleksi. Nah, Charles, saya mau tahu cerita tentang Charles kan membawa devosi kerahiman ini ke Malaysia, khususnya ke Kalimantan Utara ya, ke Sabah, ke Sarawak. Nah, itu gimana ceritanya tuh bisa sampai punya ide menjadi penyebar luas kerahiman di daerah sana? Iya, awalnya kan kita ngobrol-ngobrol Bu di rumah Ibu kan, tiap Kamis kita ngobrol. Terus kebetulan si Ping anak saya kan memang tinggal di Sabah di Kota Kinabalu. Nah, saya ada pikiran, udah gitu Ibu nantang saya lagi. Charles, coba kamu bisa nggak masuk ke Malaysia nih kerahiman ilahi. Rupanya di sana juga udah ada, tapi belum serami sekarang nih. Kita sekarang udah dia lebih bagus sekarang daripada dulu gitu. Iya. Rupanya Bu Hester waktu itu, coba Charles kalau kamu bisa masuk sana ke Malaysia. Saya bilang pasti bisa Bu. Nanti saya akan ketemu dulu ketua di sana. Yang saya tanya-tanya kebetulan itu adalah ustadznya kerahiman ilahi di Malaysia tuh si Alex yang hitam itu yang orang Adonara. Nah, saya ketemu dia, saya ngobrol-ngobrol, ide-ide itu saya iniin, terus saya pikir di mana nih, jangan hanya satu kota nih, saya pikir harus lebih banyak kota yang kita itu. Saya memang kan sering ke Malaysia bolak-balik tiap 2 bulan, 3 bulan main di sana sama si Ping. Nah, akhirnya saya bilang Ping, katedralnya nanti hari-hari itu ajak sono deh. Jangan misa yang ber-AC, misa yang biasa-biasa aja, yang banyak umatnya. Hanya kan di sana saya misa tiap hari Minggu misa di Katedral Kota Kinabalu. Akhirnya saya kenal sama mereka, sama si Alex. Awalnya saya nanya-nanya Alex, ngobrol. Akhirnya Alex kenalin dengan ketuanya Pak siapa ya? Udah meninggal sih Bu orangnya. Itu, yang tua itu. Kenalin Bapak ketuanya, diajak ngobrol, terus tanya gimana ya nanti saya akan perkenalkan dengan tim kami lah dari Jakarta, dari Indonesia. Akhirnya ngobrol, terus hari itu suka duka juga Bu, udah jadi, udah diterima, ditolak lagi sama uskupnya, nggak boleh. Akhirnya saya dengan teman-teman yang di Malaysia maju lagi ketemu uskup. Ya ketemu John Wong dulu skupnya, ketemu John Wong masih keras dah karena orang dewanya sama seperti di Indonesia, orang dewanya itu nggak mau ada kerahiman itu lebih besar daripada CCR yang lain, jadi maunya tuh tempat aja nggak dikasih Bu, tempat yang untuk kita aja tadi nggak dikasih untuk seminar dulu. Akhirnya di sana sebutnya apa ya, di sini wakil ketua paroki itu, romo parokinya waktu itu Jimmy Gumu itu nggak boleh, wah itu nggak bisa begini Romo Jimmy itu.
Akhirnya sudah dikasih izin, kasih batas ini. Tidak boleh umat tidak boleh lebih dari 1.000. Oke, saya bilang. Semua itu bukan saya yang bekerja, saya bilang. Yang bekerja itu Tuhan nanti. Jadi mau bagaimanapun juga, kalau Tuhan memberikan yang lebih bagus, ya kita harus terima, saya bilang. Coba nanti, pokoknya saya tidak mau karena di situ tandas tidak terlalu banyak, cuma ada berapa tandas, tempat pembuangan itu kamar mandi, dan nanti toilet ya. Akhirnya udah dapat 300 pendaftar, naik daftar 300 jadi 500 menjadi 800, jadi 1.000, di stop Bu, tidak boleh daftar lagi. Itu uskupnya stop, nggak boleh ya, tidak boleh lebih lagi. Tapi apa yang terjadi? Oke, di stop pendaftaran, pas hari hanya mereka yang dari kota-kota lain datang tanpa tidur di hotel, dia bawa mobil, bawa tikar, itu 2.000 lebih Bu, gitu. Awal cerita yang di Kinabalu itu. Itu yang pertama itu saya, Pak Haryanto sama Romo Subagio ya. Romo Subagio ya. Iya, Romo Subagio yang pertama ya. Romo Subagio pertama, akhirnya dia mau pulang itu pesawatnya udah buru-buru, Michael yang antar sampai ke Brunei. Ngebut sampai ke Brunei, sampai mau keluar aja sih Romo kagak bisa. Akhirnya dia pulang juga sakit. Kasihan juga tuh Romo tuh. Ya itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama bisa kasih seminar di Malaysia. Charles minta saya juga kan, saya juga ragu kan Charles. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Melayu. Charles bilang enggak, ini bahasa Indonesia. Ya syukurlah kalau bahasa Indonesia kita pergi ya. Iya betul ya. Akhirnya kan kita pergi dengan tim kerahiman ilahi dari kita kan, bukan dari Lumen Christi, dari Kanat Barat kan. Ya, ada Ibu Wati, ada Ibu Yeni, ya dari TKKI kan. Kita mulai tahun 2015 ya Charles ya. Tahun 2016 ya. Terusnya itu kan tahun jubileum. Masih ingat nggak pernah kasih seminar di kota apa aja? Saya masih. Awal pertama kita buat di Kinabalu. Tahun berikutnya kita buat di 2 tempat. Di Sarawak sama di Keningau, Uskupan Keningau. Kalau Sarawak di Kucing ya. Kalau Sarawak di Kucing. Sarawak di Serian ya, ke Uskupan Kucing. Serian, iya. Itu 3 hari. Terus kedua harusnya dengan Romo Subagio, tapi Romo Subagionya dipakai sama orang di Labuan ya, di kota Labuan, dipakai sama kota Labuan. Karena waktu itu Romo dari Keningau telat ngasih suratnya. Akhirnya kita lagi bingung, dapatnya Romo Valen. Nah, itulah yang Romo Valen. CP Romo Valen akhirnya kita pun waktu itu CP ya, tadinya bukan Valen, mau Romo Niko ya, bukan Niko, siapa? Romo yang sakit itu. Dia nolak. Rigo. Romo Rigo ya. Tadinya Romo Rigo dia bilang saya udah beli tiket, saya udah beli semuanya. Dia bilang aduh salah nggak bisa nih, nggak, ragu dia. Akhirnya saya bilang sama Pak Haryanto saya nggak mau tahu nih, harus cari Romo nih yang penggantinya nih. Kalau enggak, waduh digantung saya sama Pak Uskup di Keningau nih. Akhirnya kita dapat Romo Valen ya. Cocok mereka ketemu, bukannya ini malah sangat disukung sekali itu sama Bapak Uskup. Karena itu pun yang datang juga yang ikut seminar ternyata juga banyaknya orang Indonesia ya. Ada orang Indonesia dari Flores. Kalau yang di Keningau orang Dayak, Bu. Banyak kan orang Dayak. Betul, yang di Keningau. Dayak. Kalau yang di Kinabalu
itu orang Indonesia, orang dari Flores. Iya. 70% orang Indonesia ya. Terus selain itu kan kita kemana lagi ya? Ke Yang Telupit. Itu kan ke Ningau Romo Valen pertama. Ya. Romo Valen langsung kan yang hari pertama ke Ningau. Terus awal kedua lagi kita bikin di Sarawak, Bu, sama Romo Subagio. Iya. Yang tinggalnya di Panggung. Iya, betul. Nah, tinggal di Panggung yang tadinya ini sampai berurusan sama polisi juga. Yang Romo telat datangnya, tinggal di Panggung, hujan besar, tinggal Romo kagak bisa, kita kasih nginep di hotel. Itu waktu itu di Sarawak. Nah, udah dari situ pulang, Romo Subagio terus pulang ke Jakarta. Berapa bulan berikutnya Romo Valen. Romo Valen itu di dua tempat, di Sarawak sekali, terus lanjut ke Kuala Penyu. Lanjut ke Kuala Penyu. Kalau kasih seminar di Sarawak, di Kucing, kita naik pesawatnya dari Jakarta ke Pontianak, terus dari Pontianak naik bis ya, lewat perbatasan. Iya. Murah meriah. Ya, Entikong. Itu murah meriah. Tapi itu Entikongnya udah bagus, Bu. Kalau dulu waktu saya jalan lewat situ, Entikongnya kita punya imigrasinya udah kayak kandang ayam. Iya, dulu benar-benar kayak kandang ayam tuh. Saya masih ingat banget. Kantor kelurahan aja ini jauh, lebih bagus gitu. Nah, Charles, Terus akhirnya kita di Sarawak. Kalau komentar-komentar dari peserta atau dari teman-temannya Charles yang ada di Malaysia dengan adanya seminar-seminar ini, apa komentar mereka, Charles? Komentar mereka sangat berterima kasih dengan tim Kerahiman Ilahi dari Indonesia, dari Jakarta terutama, dari Lumen Christi. Karena waktu itu kita pakai nama Lumen Christi kan, bukan nama dari ini. Jadi dia sangat berterima kasih dengan adanya kita seminar di Kota Kinabalu dan adanya di Kota Keningau. Nah, di Keningau yang sangat berterima kasih karena dulu sampai pas uskupnya aja mencabut itu, Bu. Uskupnya mencabut izin untuk adanya Kerahiman Ilahi. Sebab dari dulu tidak bisa berkembang. Setelah ada seminar itu, sekarang mereka berkembang sangat bagus. Sampai menyebar ke satu keuskupan, tapi ke paroki-paroki yang jauh, seperti di Kuala Penyu, Bu. Sampai sekarang Kuala Penyu lebih bagus daripada Keningau. Ferdinand itu sangat berterima kasih. Dia bilang, kapan mau ke sini lagi? Nah, bilang aja Romo Valen sama Pak Haryanto gitu. Setelah pandeminya lewat. Charles, coba cerita itu, Charles, cerita kamu yang diganggu-ganggu tuh. Waktu kita seminar di mana ya? Di Telupit apa di mana yang kita sampai mandinya di sungai, mati lampu, habis nggak ada air. Iya, di Telupit. Nah, ya. Itu gimana tuh ceritanya? Itu ya kalau kita, kalau sebenarnya itu kalau kita mewartakan firman Tuhan, pasti ada yang tidak senang. Benar. Terutama iblis. Karena di suku Dayak itu banyak orang yang menggunakan ilmu hitam. Jadi karena merasa kita magic begitu, jadi banyak sekali gangguan. Saya yang pagi-pagi kenapa saya bisa masuk ke dalam got. Iya. Terang-terang pagi-pagi mau ngantar barang, bawa koper, lalu saya nyemplung ke dalam got tuh pagi-pagi. Mau ini lagi udah mulai seminarnya. Dari situlah. Terus kenapa lagi Romo lagi mau buat satu session? Kenapa hujannya besar sekali sampai geledek aja sampai bentar begitu, speakernya sampai mati dan itunya listriknya juga langsung mati. Nah di situ kan berarti waktu itu kita harus ada. Charles, waktu itu kan kita acaranya juga bukan di gedung bagus, kita kan di bawah, di agak terbuka dan atapnya itu seng ya. Yang terbuka ya. Nah, sehingga begitu hujan besar ya udah nggak bisa dengar suaranya. Terus
mikrofonnya juga nggak mati bisa dengar, lagi. mikrofon mati, terus ada geledek yang gede begitu, Ya. sambar itu sampai mati semuanya. Sampai kita punya proyektor aja mati. Ini mati semua. Tapi ya kita berjalan terus ya, bersyukur, kita berdoa sama kita doa sama-sama. Nah, ya gangguan-gangguan pergi. Dan akhirnya kenapa? Kita kan nginep di hotel, Charles. Nggak ada air. Karena kita kasih seminarnya di kota kecil, nginepnya di hotel, cuma hotel itu, terus tahu-tahu mati lampu, mati listrik, nggak ada air, nggak ada listrik ya. Akhirnya kita mandi di sungai. Iya, mati. Nah, itulah ya suka duka pelayanan suka dukanya dari Malaysia. Tapi dukanya mah bisa dibilang nggak ada, karena setiap kita mengalami masalah selalu happy terus. Tuhan buka jalan ya. Selalu kita akhirnya berbahagia. Kita kan nggak mungkin di Jakarta mandi di sungai, Charles. Nggak ada. Sungainya juga udah lain, keruh. Kalau di Jakarta mati lampu, nggak ada air, suruh mandi di pinggir. Ya, itu pengalaman itu ya. Pertama kita mandi di sungai. Sungainya airnya jernih di tengah hutan. Udah gitu kita mandi bareng sama Romo Valen juga kan. Romo Valen masih cuci baju lagi. Itu luar biasa. Iya. Tapi ternyata walaupun dengan banyak gangguan, seminar jalan terus dan berhasil dengan baik ya. Happy. Ya, happy dengan baik ya. Udah gitu mereka pada minta altar call lagi ya. minta altar call, rame juga itu yang kita doain yang jatuh juga. Pak Marius yang minta altar call ya. Martinus ya, Pak Martinus ya. Jadi ketuanya sih Bu. Dia sampai sekarang itu kirim-kirim terus tuh, masih kirim sama Ibu. Tiap hari dia kirimin itu tuh doa. Ya. Dia kirim ke saya, masih kirim itu tentang kerahiman hari-hari doa gitu. Jam 3 di sana kan, jam 3 sini jam 2 dia pasti kirim. Ya. Sukacita lah. Yang lebih senang lagi itu sebenarnya Ferdinand itu dari Kuala Penyu. Dia sangat senang sekali itu. Keluarganya sekarang jadi semuanya masuk jadi komunitas sendiri itu kerahiman ilahi di ini Ferdinand. Dan dulunya dia aja Bu sendiri satu keluarga. Sekarang saudara-saudaranya semua ikut. Dan dia punya gereja sendiri buat itu. Dia yang bangun itu, yang kita pergi waktu pamannya meninggal kan, pas kita mau seminar kalau pamannya meninggal itu. Paman dia yang meninggal ya, ditabrak anak cucunya. Itu dia sangat berterima kasih sekali. Dia sering kalau ke sana dia pasti datang. Dia masih berharap tuh kapan Pak Haryanto sama Bu Benson ke sini. Satu pengalaman yang indah, karena kalau kita waktu itu nggak kasih seminar di Malaysia, kita nggak mungkin juga tuh naik bis dari Pontianak ke Kuching. Kita juga nggak mungkin naik mobil. Ingat nggak Charles, kita naik mobil dari sampai ke Brunei, dari Kuala Penyu sampai ke Brunei. Segala macam ya. Mobilnya itu mobilnya mobil yang resiko tinggi lagi. Iya, mobil ini high is resiko tinggi. Ya begitulah ya, sukacita. Nah, buat Charles sendiri, devosi kerahiman itu apa artinya buat Charles sendiri? Dengan jadi devosan itu? Ya, kalau saya kan dengan devosan, karena saya percaya bahwa Santa Faustina itu memang memberikan contoh yang sangat aktual gitu ya, sangat bagus buat kehidupan saya termasuknya. Saya dulu mungkin hanya ya bisa devosi kepada Bunda Maria dengan santo lain, tapi kerahiman ini saya kayaknya lebih merubah hidup. Dominan hidup itu, merubah hidup itu lebih ini gitu ya, lebih cepat gitu. Kalau dulu ya memang kita ikut itu komunitas A, B, C, saya ikutin ya, yang namanya ya dari komunitas yang lain lah.
tapi biasa-biasa aja kan. Waktu lagi pertemuan ya udah ketemuan, kita happy di sana. Tapi setelah pulang ya biasa aja, nggak ada apa namanya, nggak ada sukacitanya gimana, Biasa aja ya. bahagia dalam hatinya seperti apa biasa. Tapi ya ada komunitas kita Lumen Christi ini bisa membuat saya apa namanya, bisa tahu loh, ini keluarga yang ini bukan saya doang gitu loh. Yang lain tuh jadi saya tahu nih dari keluarga si A, si B, si C, oh yang keluarga problemnya seperti ini, dari sini problemnya seperti ini. Jadi komunitas Lumen Christi yang devosan kepada kerahiman ini, jadi keluarga-keluarga yang ya mungkin tadinya apa gitu kurang bagus, jadi saya lihat ya mereka cukup bagus, pelan-pelan mereka bisa ngikutin teladannya Suster Faustina gitu. Faustina, ya betul. Charles, kamu tuh kan disayang sekali tuh sama Uskup Cornelis Peong dari Keningau. Nah, dengan kita sering bolak-balik ke sana, bolak-balik ke Keningau, ke Keuskupan Keningau, apa sih kesan-pesannya Uskup? Uskup pernah bilang apa sama Charles tentang kontribusinya Charles, tentang devosi kerahiman? Ya, dia pertama dia sangat berterima kasih sama Charles. Dia bilang, Charles, saya bersyukur kamu boleh ketemu saya di sini. Ya. Jadi devosan kepada Divine Mercy, kerahiman ilahi, di sini boleh bertumbuh. Bagus. Ya. Saya kan sering ketemu, ke sana datang, ngobrol, gitu, makan bersama. Terus gimana Jakarta? Saya bilang Jakarta bagus. Ini Pak Buskop bilang besok bagus di Jakarta. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi udah kayak temen gitu. Kalau datang sana pasti, ayo kita ngobrol makan sini sama-sama gitu. Hari itu kapan waktu saya ikut apa ya namanya? Saya datang ke sana, saya ikut ziarah Bu. Ziarah berapa tempat Bunda Maria gitu. Keliling gitu. Terakhirnya itu ada fotonya itu saya misa terakhir itu Bapak Uskup yang misa di situ yang mimpin. Akhirnya ngobrol-ngobrol makan, duduk satu meja juga ngobrol. Jadi gimana Pak Haryanto, Bu Esther, sehat Pak? Mau ini Pak Bapak Uskup sehat saya bilang. Tadinya ya salam ya. Nah, akhirnya kan saya bilang salam Bu dari Bapak Uskup. Terakhir ya sering ke sana tuh 2 tahun ini saya 2 tahun benar-benar nggak bisa pergi. Kita balu. Tadinya kan mau pergi rencana udah mau jalan. Bapak Uskupnya juga sangat sangat sederhana, sangat rendah hati. Ingat nggak Charles waktu kita mau seminar, dia kan ikut bantuin angkat-angkat kursi itu, atur kursi. Angkat kursi yang di depan itu ya. Seminar pertama itu. Kalau yang seminar kedua, dia juga duduk di sana. Kita kan seminar lagi kedua. Ya kita. Ya, dan bagusnya dia dengerin loh. Dia dengerin, nggak asal nyapa. Iya. Iya, dia dengerin sampai selesai itu. Mana lampu juga nggak ada itu hari itu tuh. Saya nyalain diesel akhirnya ke belakang itu. Charles sendiri ada pesan-kesan apa nih yang mau disampaikan buat para devosan yang lagi dengerin acara ini? Ya saya sih pesan apa ya? Saya karena para devosan di sana udah lebih hebat daripada saya. Saya hanya kadang-kadang cuma sebagai pendengar, pembaca, ya melakukan di dalam ini aja, di lingkup kita aja. Kalau yang devosan mungkin di TKKI atau di KKI KAJ, nah itu kan sudah lebih apa namanya? Jadi kadang saya cuma nonton, dengerin apa yang mereka komen itu. Nah, saya ambil dari yang segi positif sekali. Nah, itu saya ambil nanti saya terapkan kepada yang lain, ke teman-teman lain gitu. Walaupun kita jarang ketemu, tapi ya di luar komunitas saya masih bertemu dengan mereka ya, memberikan sedikit pengalaman-pengalaman yang apa namanya yang diajarkan oleh Santa Faustina kepada kita. Jadi, gitu. Kalau pesan saya pesan apa ya Bu? Pesan nggak cocok kalau saya berikan pesan. Enggak dong.
pesannya antara lain seperti Charles bilang, pokoknya kita ini dipakai sama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Itu kan salah Ya satu itulah pengalaman paling Charles juga. ya. Ya, pengalaman saya begitu. Jadi kita sebagai laskar-laskarnya kerahiman ini, ya kita harus memberikan apa yang diajarkan ke Saudara Faustina ke kita, ya kita yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita, walaupun mereka mungkin tidak percaya dengan apa namanya devosan kepada kerahiman, kayak mereka mau dengar, mereka mau tidak, dan mereka mau masukin ke dalam hati terus dicerna, dan mereka mau ini, yaitu urusan dari mereka. Yang penting kita ini sebagai devosan, ya jangan jenuh, jangan bosan untuk memberikan kepada apa namanya firman-firman yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Suster Faustina kepada kita. Ya saya lihat ibu aja dengerin hari-hari, oh dari ini dengerin, ya ada yang positif sekali, bagus. Nah kebetulan nih ada orang yang perlu nih. Nah, saya sampaikan Bu, yang perlu sekali nih orang seperti ini, misalnya orang ini kok bilangnya begini terus susah lah begini. Nah dari pesan-pesan yang ibu bawain tiap hari itu ada yang masuk. Ya saya kasih tahu nih loh, begini caranya. Ya. Jadi walaupun di rumah saja, tapi tetap berkarya, tetap mewartakan kerahiman Tuhan, tetap memberitakan dan ya memperbaiki diri ya Charles ya. Ya, perbaiki diri, betul Bu. Oke, terima kasih Charles sudah ngobrol-ngobrol siang ini. Terima kasih Bu, Tuhan berkati salam semua. Buat anak-anak, ya, Tuhan berkati ya, keluarganya Charles semuanya. Ya, sama, Tuhan berkati. Salam kerahiman Bu. Salam kerahiman. Nah, begitulah teman-teman. Cerita singkat dengan Charles. Ya, Charles itu salah satu anggota dalam komunitas Lumen. Bukan anggota aja, dia pun mantan ketua. Karena di Lumen Kristi itu ada pergantian jadi ketua setiap sekian tahun sekali. Dia belum cerita tuh tadi tentang apa karya pelayanannya waktu itu pergi ke Gunung Merapi ya, waktu itu ada gunungnya meletus. Tapi dalam hal ini itu nanti kita ngobrol lain kali ya. Tapi dalam hal ini saya mau cerita bahwa Charles sendiri tadi mengakui dari sisi kehidupan dia yang nggak benar, nggak beres dalam hidup dalam komunitas Lumen Kristi dan juga berdevosi pada kerahiman ilahi, dia setahap demi setahap berubah. Kalau saya boleh cerita, itu suami istri itu ributnya segitu seru sampai istrinya itu bisa bawa-bawa golok kejar Charles. Itu bisa bayangin tuh Charles zaman dulu gitu ya. Nanti kalau kita lagi doa kumpul, dia bisa berdoa, bisa mohon ampun, bisa menangis, bertobat. Besoknya ngaco-ngaco lagi. Tapi syukur, puji Tuhan. Yang penting buat Tuhan itu adalah mau bertobat, menyesal, berusaha menjadi manusia baru, dan tanpa kita duga, dia dipakai Tuhan untuk membawa devosi kerahiman ke Malaysia. Memang awalnya saya nantang. Anaknya sudah di sana, ayo coba lakukan penyebarluasan ke Malaysia. Dan ternyata dia sangat disayang sama Bapak Uskup Cornelis Peong yang dari Keningau. Buktinya ya, waktu kita acara terakhir seminar, foto bersama, Bapak Uskup dengan santainya bilang, Pak Charles, sini. Dan dia berdiri di sebelah Bapak Uskup. Jadi itu luar biasa, itulah pelayanannya Charles di Malaysia. Melalui dia, banyak warga di Sabah dan Sarawak tahu tentang devosi kerahiman. Memang sebelumnya ada, tapi yang mewartakan itu adalah orang-orang dari Singapura, dari Filipina, yang berbahasa Inggris. Nah, kebetulan saya sama Haryanto dan juga sama beberapa romo pakai bahasa Indonesia, dan memang mereka ternyata lebih mengerti bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Kenapa? Karena katanya suka nonton telenovela Indonesia. Ya itulah jalan Tuhan ya. Saya juga nggak sangka, karena ada teman juga tanya, Bu Esther, kok bisa kasih pewartaan di Malaysia? Gimana jalurnya? Nah itulah
satu mukjizat yang Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi, teman-teman semua, nggak ada bahasa atau istilah nggak bisa melayani Tuhan. Asal mau ngobrol, ketemu sama orangnya, dengan jatuh bangun, akhirnya bisa melakukan seminar di Malaysia sampai berkali-kali ya, mungkin lebih dari 5, mungkin hampir 10 kali ya, lebih, ada ya. Ya kurang lebih 10 ya. Sarawak 2 kali, Keningau 2 kali, Kinabalu, terus Sekolah Penyu sama Telupit, Sandakan. Iya, Sandakan terakhir. Ya begitulah. Ya itulah teman-teman. Jadi kita tunggu COVID-nya selesai, nanti kita bikin rombongan ke Malaysia. Jalan-jalan ke Malaysia juga enak. Orangnya ramah, makanannya murah, dan kita ya udah agak backpacker ke sana. Penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam Rahiman.